Alkisah, hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah desa kecil. Mereka tidak memiliki anak. Namun, mereka memiliki seekor anjing kesayangan yang setia bernama Max. Max, duduk, beri salam. Anak baik, ini makanlah. Max juga sangat menyayangi mereka. Satu hari, saat sang kakek sibuk di kebun, ia melihat Max dengan bersemangat menggali tanah. Hal ini membuat kakek penasaran. Lalu mulai menggali lubang yang sama dengan menggunakan sekop. Istri sang kakek mendengar suara gonggongan Max yang penuh semangat, hingga keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak lama kemudian, sekop kakek mengenai sesuatu yang keras. Kurasa kau menemukan sesuatu, Pak. Yang ditemukan kakek adalah sebuah peti tua. Dengan penasaran, ia membuka peti itu dan melihat ada ribuan koin emas berkilau di dalamnya. Ini seperti mimpi. Kita kaya raya, sulit dipercaya. Ini semua berkat anjing pintar ini. Kemari Max, kerja yang bagus nak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa seorang pemuda yang merupakan tetangga sebelah mereka melihat semua yang terjadi. Anjing pintar itu menemukan harta karun. Kita lihat, apakah ia bisa menemukan peti penuh emas juga untukku. Di malam hari, tetangga yang iri hati itu menyelinap melalui jendela rumah pasangan tua itu. Oh, mereka sudah tidur. Kakek nenek itu telah tertidur pulas. Si tetangga membujuk dengan makanan anjing agar Max mau mengikutinya. Kena kau. Ia membawa Max keluar rumah di tengah malam dan menculiknya. Paginya, ketika kakek nenek terbangun, mereka tak menemukan Max di rumah. Max, kemarilah nak. Oh anjingku sayang, di mana kau? Saat mereka keluar mencari Max di kebun, tetangga iri hati itu melihat mereka begitu gelisah. Hei tetangga, apakah anjing Anda hilang? Iya tetangga, kami sudah mencari kemana-mana, tapi tak menemukan Max. Apa kau melihatnya? Oh iya. Ia berlari menuju kota pagi-pagi, mengejar seekor kucing. Mereka berangkat menuju kota mencari anjing mereka. Namun tetangga iri hati itu menyembunyikan Max di rumahnya. Dan begitu pasangan itu pergi, ia mengajak Max menuju kebunnya. Kita menuju ke kebunku. Menggenggam erat rantainya sehingga Max tak bisa melarikan diri. Ayo anjing pintar, gali sampai kau menemukan harta karun. Kalau tidak, kau tak akan bisa bertemu pemilikmu lagi. Max mulai mengendus dengan sedih. Beberapa saat kemudian, ia berhenti dan menggonggong tanpa henti. Aha, di sini? Baiklah. Si tetangga berpikir Max telah menemukan sesuatu, lalu ia mulai menggali. Dan benar saja, ia juga menemukan peti harta karun besar. Petinya bahkan lebih besar dari milik tetanggaku. Kerja bagus anjing pintar. Si tetangga membuka rantai dan melepaskan Max ke kebun pasangan tua itu. Ketika pasangan tua kembali ke rumah dengan sedih, mereka mendengar Max menggonggong menyambut mereka. Max? Kamu di sini. Kami mengkhawatirkanmu, Max. Malam itu, tetangga iri hati mendatangi rumah kakek nenek dengan penuh ketamakan. Saya senang kalian telah menemukan Max. Kalian pasti lelah mencarinya. Bagaimana jika saya yang membawa Max berjalan-jalan hari ini, sehingga kalian bisa beristirahat? Oh, kau baik sekali tetangga. Max adalah teman yang penyayang dan ramah. Tentu saja kau boleh mengajaknya berjalan-jalan. Si tetangga iri hati memanggil Max. Max menghampirinya dan mulai berbicara. Orang ini jahat. Aku tak mau pergi kemanapun dengannya.
Melihat anjing berbicara seperti manusia, tetangga iri hati tercengang. Apa? Bagaimana bisa? Anjing Anda bisa berbicara? Kakek nenek itu tak bisa mendengar ucapan Max. Hanya mendengar gonggongannya saja, jadi mereka menganggap si tetangga sedang bergurau. Jika yang kau maksud berbicara adalah menggonggong, berarti ya dia bisa bicara. Tapi semua anjing juga begitu, mengapa kau terkejut? Tapi dia bukan menggonggong. Ia bicara seperti manusia. Aku berani sumpah. Sepertinya kau yang butuh istirahat, tetangga. Kembalilah jika sudah segar dan kau bisa ajak Max jalan-jalan. Tetangga iri hati pun pulang dengan bingung. Begitu bangun keesokan harinya, ia segera kembali mengunjungi rumah kakek nenek itu. Saya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Saya sudah lebih baik hari ini. Di mana Max? Aku senang kau sudah segar kembali. Max, kemarilah nak. Max berlari mendekat, dan begitu ia melihat tetangga yang sudah berlaku jahat padanya, ia berbicara lagi. Tetangga yang jahat? Mau apa lagi kau kesini? Si tetangga tak mampu menyembunyikan keterkejutannya, ia berkeringat dingin. Apa? Dia berbicara lagi? Anjing Anda bicara seperti manusia lagi. Namun pasangan tua itu mendengar Max hanya menggonggong seperti biasa. Tetanggaku, sepertinya kau perlu menemui dokter. Kalian bersekongkol. Sihir, guna-guna. Anjing sihir kalian sengaja membuatku seperti orang gila. Pasti begitu. Max itu anjing biasa. Suamiku dan aku bukan penyihir atau tukang sulap. Saya tahu anjing sihir Anda menemukan peti penuh emas di kebun Anda. Tapi itu hanya keberuntungan saja, tetangga. Saya tahu itu sekedar keberuntungan, dan saya akan buktikan. Dan akan saya buktikan di depan tetua desa, sehingga warga desa akan tahu bahwa kalian tukang sihir, lalu mengusir kalian dari sini. Begitu tetangga iri hati berlalu, pasangan tua itu menganggap ia linglung. Tak berapa lama, tetangga iri hati kembali dengan mengajak tetua desa dan beberapa warga. Inilah tukang sihir yang tinggal di desa kita. Dan ini adalah anjing sihir itu. Tetua desa, kurasa tetangga kami kurang sehat. Ia berbicara seperti orang linglung. Pak, pasangan ini sudah tinggal di sini sejak lama sekali. Mereka orang baik. Jika kau punya bukti bahwa mereka tukang sihir, tunjukkan. Jika tidak, jangan buang waktu kami. Si tetangga memberi isyarat pada Max untuk menunjukkan bukti pada tetua desa. Katakan sesuatu, anjing sihir. Ayo cepat. Biar ku katakan padamu, kau adalah tetangga jahat yang iri hati. Dengarkan, ini buktinya. Anjing berbicara seperti manusia. Tetua dan warga desa saling tatap dengan heran. Apa maksudmu, tetangga? Anjing itu, ia berbicara seperti manusia. Anda tidak mendengarnya. Tidak, aku pikir biasa saja. Seperti anjing lainnya, dia hanya menggonggong. Mengapa bisa begitu? Bagaimana dengan kalian? Tidak dengar dia berbicara? Warga desa juga mengatakan anjing itu hanya menggonggong. Dia itu anjing sihir penemu peti harta karun. Kalian harus percaya. Anjing memiliki penciuman yang baik dan dapat menemukan banyak hal di dalam tanah, Pak. Ya, kebetulan saja ia menemukan harta karun itu. Kami menggali kebun kami di sana itu. Oh, bukan. Itu bukan kebetulan semata. Lalu si tetangga bercerita bagaimana ia menculik Max. Meminta Max menggali kebunnya. Dan Max juga menemukan peti harta untuknya. Apa? Jadi kau telah menculik Max? Tetangga iri hati membuka peti yang ditemukan Max di depan semua orang. Dan ia melihat peti itu berisi pasir, bukan emas. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Anda terlibat kasus fitnah dan penculikan. Anda bukan lagi warga kami.
Silahkan tinggalkan desa ini segera. Tetangga iri hati menundukkan kepala dan meninggalkan desa dengan rasa malu. Saya tahu kalian warga yang baik. Jangan khawatir. Desa kita sudah lebih aman sekarang. Terutama bagi anjing kalian, Max. Terima kasih, Bapak Tetua. Selepas kejadian itu, semua warga desa menjadi menyukai Max dengan penuh sukacita. Manis sekali kamu. Kamu anjing mungil. Kau anjing mungil. Anjing lucu. Kamu hebat. Kamu hebat. Mulai saat itu, kakek dan nenek itu tinggal dengan tenang bersama anjing kesayangan mereka, Max. Aku menyayangi kalian seperti keluarga. Apa? Kau mengatakan sesuatu, istriku? Tidak, kupikir kaulah yang berkata sesuatu. Cerita berakhir sampai di sini.